Okay. Yes, I love it. Very. Very so much. My name is Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hai, welcome to my channel. Jadi di video kali ini tepat di tanggal 17 Agustus 2024 aku diundang oleh bos yang punya pabrik ini. Itu adalah bosnya Koko ya teman-teman, karena beliau tahu aku ini orang Indonesia, jadi beliau itu memperbolehkan aku untuk masuk ke sini dan mengambil video. Ini adalah pabrik pembuatan steel office furniture teman-teman. So kita bisa melihat gambaran pabrik di Indonesia dan juga pabrik di China itu seperti apa ya. Bagi teman-teman yang mungkin bekerja di pabrik ini bisa jadi kalian bisa lihat pabrik di China itu seperti apa ya. Menurut informasi yang aku dapatkan, pabrik ini sudah mengekspor ke beberapa negara dan mereka itu juga melakukan penjualan lokal ya. So, ikutin terus videonya. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara klik like, komen di bawah, dan klik subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih. Nah, lihat teman-teman, aku mau tunjukin dulu karena ini itu tepat tanggal 17 Agustus ya teman-teman. Jadi aku mau pakai batik khas Indonesia. Ini dia, Masya Allah, cantik kan teman-teman batiknya. So aku ingin melihat kegiatan yang ada di pabrik ini memakai baju ini ya teman-teman. Nah, ini adalah tempat kawasan pabrik-pabrik di China ya. Jadi di sekeliling ini adalah pabrik, salah satunya adalah pabrik ini. Nah, di bagian sini teman-teman, ini adalah kantor sekaligus tempat desain dari produk ini, dan Koko juga bekerja di situ. Tapi aku tidak mau masuk ke situ karena mungkin beliau sedang bekerja dan tidak enak ya kalau misalkan kita mengganggu dia bekerja. Nah, terus di tempat atasnya itu dia itu ada beberapa tempat untuk orang-orang yang mes ya istilahnya. Jadi orang-orang tidur di situ selepas kerja, dia bisa naik ke atas atau bahkan sekedar istirahat saja di sana ya. Dan Koko juga teman-teman, dia itu tinggal di situ karena pekerjaannya itu dari hari Senin sampai hari Minggu itu terus bekerja ya. Nah, kita lihat ke bagian sini, ini adalah parkiran mobil dan ada beberapa mobil punya bos Koko juga. Dan di bagian sini ini adalah gelondongan untuk membuat steel office furniture ya. Jadi ada beberapa kabinet yang dibuat terus di gelondongan seperti ini ya teman-teman. Jadi ini tuh untuk ukurannya ada yang besar, ada juga yang kecil, tergantung dari jenis kabinet apa yang akan dibuat. Nah, selanjutnya dari gelondongan sini ya, dimasukkan ke sini. Terus itu tuh kayak untuk memotong ya teman-teman, tapi kebetulan orangnya itu tidak ada, jadi aku gak bisa memperlihatkan lebih lanjut. Nah, dari gelondongan yang itu kan itu besar banget. Nah, satu gelondongan kayak gini tuh aku gak tahu dia itu bisa bikin berapa banyak, tapi dia itu masuk sini terus masuk sini juga ya teman-teman. Terus nah ini tuh bagian pemotongannya, tapi mungkin ini sedang diperbaiki atau istirahat dulu atau apa, pekerjaannya juga istirahat atau apa, aku gak tahu. Nah, habis itu masuk ke sini kan,
dari kita hasil potong-potong masuk ke sini dan dibawa ya teman-teman. Untuk bagian belakangnya ya teman-teman, jadi dipotong-potong dulu. Nah, hasil dari pemotongannya itu, hasil dari pemotongan yang tadi itu, dia itu bentuknya seperti ini ya. Aku mau itu hasilnya bentuknya seperti ini, lempengan-lempengan yang selanjutnya dipotong-potong lagi di mesin ini. Nah, dipotong-potong lagi di mesin ini dan jadilah seperti ini. Ini dia teman-teman. Nah, ini tuh untuk pegangan pintunya ya teman-teman. Untuk pintunya. Sebenarnya ini tuh ada 3 kan, ini 1, terus ada 2, terus 3 pemotongan yang berbeda-beda. Istilah kasarnya itu ini untuk membuat pola ya, dan untuk membuat pola kayak gitu. Terus di bagian sini ini ada bagian untuk ini adalah tempat untuk pemotongan bagian belakangnya teman-teman, dan juga ini itu untuk kayak locker ya, jadi bagian kecil-kecil dari yang lempengan tadi, terus jadi bagian yang kecil-kecil, dan untuk penyangganya ya. Nanti aku akan tunjukkan kepada teman-teman contoh lempengan-lempengan yang udah dibuat ya. Terus ini ada juga tempat pembuatan untuk bagian depannya ya teman-teman. Jadi bagian ini tuh kayak dilubani dari bagian situ, semua pemotongannya itu berbeda ya. Terus ini juga kayak gini, dan ada bulat-bulatannya, ini bolong-bolongnya ya teman-teman. Jadi setiap mesin itu dia itu memproduksi bermacam-macam pola ya teman-teman. Jadi setiap mesin itu dia itu mempola bermacam-macam bentuk. Dan untuk tempat sini, ini adalah tempat untuk pembungkus, untuk packing dari kunci-kunci ya. Nah, contoh kunci-kunci untuk kabinet itu seperti ini ya. Ini adalah kunci dari misalkan kabinet, terus ada baut-bautnya juga disimpan dan dikemas seperti ini ya. Terus di sini juga ada tempat untuk pembuatan, cara membuatnya gitu. Jadi mereka tuh mengemas dalam satu kemasan dan kemudian disatukan dengan kabinet yang lain. Nah, ini dia tempatnya, seperti ini dia tempatnya teman-teman. Bisa jadi ini adalah sebuah gudang, dan itu ada orang China. Ada orang China yang bekerja untuk packing ya, tapi aku gak ambil videonya terlalu banyak karena dikhawatirkan mungkin dia itu malu. Jadi gak ya, soalnya pas beliau ngeliat aku itu langsung ditutup gitu, kakinya ini langsung menunduk gitu teman-teman. Nah, setelah pemotongan lempengan dari 3 yang tadi itu, selanjutnya adalah ke tahap ini. Jadi ini tuh untuk, nah kan tadi itu kan ini kan bentuknya itu kayak gini kan, dari sebelah sana, dari sebelah 3 itu. Terus ada yang tuh seperti ini. Terus dia itu dimasukkan ke dalam mesin itu dan juga dipola ya teman-teman. Dipola untuk mesinnya. Wait, aku tunjukin ya. Ini lempengan yang berasal dari itu tadi. Terus oleh mesin ini, dia itu dimasukkan ke dalam sini ya. Nah, seperti itu. Nah, dan jadinya begini dia. Dan untuk hasilnya, mungkin kita bisa lihat
ke sini ya teman-teman. Nah, ini adalah kabinet yang tadi dimasukin ke mesin itu terus ke sini ya. Jadi ada ininya tuh teman-teman nih. So, ayo kita ke tahap selanjutnya. Nah, untuk bagian sini itu dia sama juga kayak yang tadi, kayak yang barusan, cuma saja ini itu dia memproduksi yang kecil-kecil ya teman-teman, dan ada juga yang begini, terus ada yang seperti ini. Jadi semuanya itu berbeda ya. Dan banyak banget. Nah, ini dia teman-teman, ini adalah lempengan-lempengan kecil untuk bagian dalamnya ya teman-teman. Nah, itu dia bapaknya. Dari lempengan seperti ini dia itu jadinya kayak ini. Nah, kayak bikin pola gitu. Dan ayo kita ke tahap selanjutnya. Dan ini dia. Ini adalah tempat untuk penyangganya ya, penyangga di dalam lemarinya. Ini dia. Di sini juga sama, dari lempengan-lempengan yang tipis dari lembaran-lembaran menjadi bentuknya seperti ini ya. Terus ada lubang-lubangnya juga. Ini banyak banget. Banyak banget. Dan ada juga yang lainnya. Nah, terus ini tuh bapak yang sedang yaitu membuat lempengannya juga sama sih ya teman-teman. Satu di sisi ini dia itu bekerjanya untuk lempengan-lempengan kayak gitu. Nah, terus yang tadi aku tunjukkan sama teman-teman. Nah, ini dia dari lembaran-lembaran kecil dari sana ya, terus jadinya seperti ini. Aduh. Nah, jadinya seperti ini, terus ada lubangnya juga. Nah, di sini itu dia itu disatuin ya. Di sebelah sini juga tempat buat disatuin kayak gitu. Nah, kalau di tempat sini itu dia itu ngebuat ininya tolak untuk pintunya ya teman-teman. Jadi seperti ini dia teman-teman. Wih, jadi ini ada bentuk tolaknya. Dan ini kan ada lubang-lubangnya. Nah, terus ini itu adalah pintunya ya. Terus ini ada pegangannya juga. Dan ini banyak banget kayak gini. Terus di sini juga ada banyak, di situ juga ada banyak. Nah, ini tuh untuk pintu yang besar ya. Ini untuk pintu yang kecil. Dan sebelah sini juga untuk pintu yang kecil. Gitu. Terus ada kodenya juga. Kalau ini tuh dia itu untuk pintu juga, tapi pintunya itu yang ada kacanya ya teman-teman tuh. Yang ada kacanya dia itu jadi buat lemari yang ada kacanya kayak gitu. Terus ini juga untuk penyangganya, kayak penyangga si tatakan-tatakannya. Terus yang ini adalah lemari untuk kaca yang kecil-kecil. Dan lemarinya itu yang kecil-kecil juga ya. Jadi ada tempat untuk yang ke-1, yang ke-2, yang ke-3, yang ke-4, yang ke-5, dan ada pegangan. Nah, terus di bagian sini itu dia itu untuk kelas ya. Untuk di las juga kayak gitu. Selanjutnya dari beberapa tahapan di sini kita masuk ke sebelah sini ya teman-teman. Nah, ini adalah pintu-pintu yang akan dicat ya. Jadi semuanya itu masuk ke atas, dan ini tuh catnya itu sudah langsung kering ya teman-teman. Dan ini juga adalah
pintu-pintu yang akan dicat, semuanya akan dicat juga. Yaitu masuknya dari yang tadi yang gitu, terus kita dimasukkan ke dicat, terus ada ovennya juga mungkin ya. Nah terus jadinya di sampai sini, ini dia teman-teman. Ini dia yang sudah dicat dan banyak banget yang sudah dicat ya. Terus yang sudah dicat itu masuknya ke sini. Dan ini catnya itu sudah kering ya. Begitu catnya itu masuk ke dalam, terus dia itu diproses dan langsung kering ya teman-teman. Nah terus ini adalah tempat untuk penyimpanan barang-barang yang sudah dicat. Kayak gini ya teman-teman, ini adalah barang-barang yang sudah dicat juga, ada juga yang sudah dikasih kunci. Ini dia teman-teman, ini adalah kabinet yang sudah dicat ya. Nah ini sudah dicat seperti ini juga. Banyak banget kan, ini tuh ada belakang pintunya, ada penyangganya, ada jendela yang kecil, ada jendela yang besar, pokoknya semuanya disimpan di sini. Dan ini tuh banyak banget kan. Terus warnanya juga itu banyak ya. Banyak pilihan warnanya. Nah, seperti ini. Pilihan warnanya juga banyak. Tapi mungkin sekarang itu orang lain itu pesannya karena dua warna ya. Jadi ada yang warna putih sama yang warna hitam saja. Dan ini barangnya bagus banget sih teman-teman menurut aku ya. Kokoh banget gitu loh, terus kuat ya. Nah salah satunya ini, wait aku tunjuk salah satunya ini sih teman-teman. Ini tuh bagus banget kan teman-teman tuh, kayak catnya juga bagus gitu. Aduh maaf ya, nah ini jadi itu gara-gara tanganku. Nah dari tempat sini, dari tempat ini, terus ini masuk ke ini dia teman-teman. Ini adalah tempat untuk memasang kaca dan juga pintu. Mereka itu di sini. Terus itu yang banyak itu juga adalah steel ya teman-teman yang mau dipasang. Nah tempat pemasangan kunci juga di sini. Kebanyakan di sini itu orang yang bekerja itu adalah ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah tua gitu, bukan orang-orang yang bekerja yang masih kayak muda-muda gitu, yang 20, 25, yang 24 itu enggak ya, tapi yang sudah tua. Nah aku mau tunjukin sama teman-teman kalau misalkan tempat pemasangan kuncinya seperti apa ya. Ini dia. Nah ini adalah tempat pemasangan kuncinya. Jadi kuncinya itu dipasang satu persatu kayak gini ya. Terus dia itu dibor, jadi nggak bisa dan nggak gampang patah ya teman-teman. Ini dia. Jadi kuat banget sih kuncinya. Kuncinya itu satu-satu langsung dimasukin ya. Terus di tempat ini juga dia itu ada pemasangan kacanya juga seperti ini. Selain kunci di sini ada juga ini tempat pemasangan kaca. Dan jangan khawatir kalau misalkan takut kuncinya itu hilang, enggak ya, enggak bakal hilang karena dari kuncinya itu dia itu langsung dimasukkan ke dalam sini. Kuncinya itu satu-satu ya. Dan ini dia teman-teman, ini adalah barang satu-satu, kayak ininya satu gitu, terus itunya satu juga. Belakang lemarinya ini lemarinya, terus ini itu buat kuncinya kayak gitu ya. Loh kalau ada teman-teman yang tanya, loh kok enggak langsung dipasang, itu enggak ya, karena di sini itu kayak pasang sendiri gitu, kayak rakit sendiri. Terus ininya juga
dirakit sendiri. Terus ini juga dirakit sendiri. Ini semuanya sudah siap ya. Tinggal kita langsung saja masuk ke tahap packing. Nah, untuk tempat packingnya itu di sebelah sini ya teman-teman. Jadi ini ada kardusnya yang siap dipakai sebagai tempat untuk packing. Terus di situ juga ada beberapa tahap. Terus sebelum di packing juga diselimuti dulu pakai ini. Kayaknya itu tahap pertama deh. Nah, ini dia. Dan ini dia teman-teman, ini adalah kayu-kayu yang dipakai untuk packingnya, dan ini adalah kardusnya. Jadi pada saat dalam perjalanan itu dia nggak bakal kayak penyok atau apa. Terus dia juga dimasukkan beberapa styrofoam agar agar selamat sampai tujuan. Nah, ini kardus, terus ini ada papan, dan ini ada styrofoamnya. Terus setelah itu mereka juga masukkan beberapa kain seperti ini biar enggak lecet saat di perjalanan. Terus dimasukkan. Halo? Oke. Ini salah terlalu tumit. Ini ada betul. Terus dimasukkan seperti ini ya teman-teman, itu dia banyak banget. Very. Very so much. My name is Yesuwadutami. Oke, sudah. Dan terus ini styrofoamnya juga. Nah, jadi pada saat lagi itu dia itu dimasukkan satu barang dulu, terus satu lagi barang, satu lagi gitu. Diselimutin lagi, masukin lagi satu kabinet gitu. Nah, ini adalah barang-barang yang siap untuk diimpor. Tapi aku nggak tahu ini impornya kemana ya teman-teman. Nah, terus ini tuh kokoh banget, yaitu kalau dibanting-banting atau meskipun apa nggak bakal locot atau apa. Terus ini juga ini kuat banget ya teman-teman. Ini tali yang dipres kayak gini, dan ini siap untuk berikan ke pelanggan. Dan ini dia teman-teman, ini adalah barang-barang dari pabrik ini. Ini adalah gudang tempat penyimpanan pabrik ini ya teman-teman. Jadi barangnya itu sangat banyak sekali. Di atasnya juga ada styrofoam yang sangat banyak. Terus di sini ada tempat kardus. Ini tempat kardus untuk packingnya sangat banyak ya. Aku nggak tahu, mungkin ada jutaan, puluhan juta pieces gitu. Karena satu piecesnya itu dia itu tipis, dan dia itu ada beberapa gundukan, ada beberapa tempat gitu ya. Terus ini itu adalah barang-barang yang siap diberikan kepada customer ya teman-teman. Nah, ini dia. Sampai ke sana ya, pokoknya dari ujung sana sampai sana itu semuanya stok dan juga siap untuk diberikan sama pelanggan. Terus ada juga teman-teman di sini tuh yang kecil, yang besar juga ada. Terus ini juga ada styrofoam untuk menyimpan barang-barang dan menyimpan tempat-tempat yang untuk menyimpan kabinet-kabinet supaya aman ya. Itu dia sangat banyak kan. Inilah dia hasilnya teman-teman, sangat banyak banget kan, Masya Allah tabarakallah. Pabriknya besar banget ya, Masya Allah. Jadi itulah dia teman-teman, itu adalah keseruan kita mengelilingi dan juga melihat aktivitas yang berada di pabrik steel office furniture di China ya.
karena aku tuh diundang sini, terus aku tuh ngerasa bosen banget di kantor ngeliatin Koko ketik-ketik. Dan menurut aku itu bagus juga sih kalau misalkan aku bikin video, aku bikin vlog tentang pembuatan ini ya teman-teman. Dan alhamdulillah bosnya Koko itu setuju kalau misalkan aku bikin video. Mungkin hanya itu saja teman-teman yang bisa aku sampaikan. Selebihnya mohon dimaafkan, karena kalau misalkan ada yang salah dalam penyebutan kata atau ada yang kurang dalam penyebutan kata, karena aku ini bukan karyawan sini dan aku tidak tahu ya, hanya tahu dari staffnya yang ada di sini, dia kasih tahu aku, karena aku juga nggak mau kalau misalkan ngasih informasi yang salah ya teman-teman, nggak enak juga sama yang punyanya, sama bosnya Koko. Nah, bagusnya di pabrik sini tuh mereka itu tidak memandang usia, bahkan ada juga orang tua seperti ibu-ibu, bapak-bapak yang bekerja di sini ya teman-teman. Tidak, aku belum ngeliat di sini tuh ada yang bekerja itu kayak anak muda, umurnya itu 20 tahun, 21, 22, 23, 24 itu nggak ada ya. Cuma aku ngeliat kayak 40 tahun, 35 tahun, dan 50 tahun dan seterusnya ya teman-teman. So itu dia keseruan kami. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara klik like, komen di bawah, dan klik subscribe bagi yang belum subscribe. Mungkin aku ini sekarang aku bakal pulang ya teman-teman, karena capek banget di sini. Meskipun enggak ngapa-ngapain, kayaknya aku tuh kayak ngos-ngosan banget teman-teman. Jadi sebentar lagi ayahnya Koko, babanya bakal ngejemput, tapi tidak sama Kokonya sih, karena dia itu harus bekerja di sini itu dari hari Senin sampai hari Minggu, itu kerjanya setiap hari ya. Itu dia kantornya teman-teman. Jadi ayo kita di situ duduk. So, terima kasih banyak sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas selamat, bye-bye.